Cuplikan tadi merupakan salah satu konten yang tidak sengaja saya lihat di media sosial, berisikan mengenai seorang anak muda yang kebetulan bekerja menjadi seorang guru di Jerman, dan dia mengungkapkan tingginya gaji guru di Jerman dibandingkan dengan di Indonesia. Dirinya juga mengungkapkan kekaguman terhadap sistem pendidikan di negara tersebut dan bagaimana seorang guru di sana dihargai secara finansial. Dari situ saya semakin penasaran mengenai perbandingan gaji guru di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Nah, mari kita lihat lebih dekat bagaimana gaji guru di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Berdasarkan data, upah guru di Indonesia itu cukup jauh tertinggal. Sementara guru di Singapura, Thailand, Filipina, dan juga Malaysia menikmati gaji yang lebih tinggi. Sehingga guru di Indonesia tetap harus berjuang dengan gaji yang relatif kecil. Dari situ timbullah pertanyaan, apakah kesejahteraan guru dan juga dosen di Indonesia telah terpenuhi? Dari data yang ada menunjukkan bahwa jawabannya tidak. Berdasarkan pengamatan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, upah guru honorer di kota besar hanya berkisar antara 1,5 juta hingga 2 juta rupiah per bulan. Sementara di daerah, upah mereka bahkan lebih rendah, sekitar 300.000 hingga 1 juta rupiah saja. Hal ini sangat kontras dengan tanggung jawab besar yang mereka emban dalam membentuk masa depan generasi muda. Tidak hanya guru, dosen pun menghadapi masalah yang serupa. Riset kesejahteraan dosen yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Kampus menunjukkan bahwa sebanyak 42,9% dosen menerima upah di bawah 3 juta rupiah per bulan. Lebih dari setengah tenaga kependidikan merasa penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidup, padahal anggaran pendidikan setiap tahunnya meningkat sebanyak 6%. Bayangkan saja, bagaimana kita bisa mengharapkan guru dan juga dosen memberikan yang terbaik jika mereka harus terus-menerus khawatir tentang kebutuhan dasar mereka. Bagaimana kualitas pendidikan bisa meningkat jika mereka tidak diberikan penghargaan yang layak? Kita perlu segera mengatasi masalah ini. Kesejahteraan guru dan dosen harus menjadi prioritas utama jika benar-benar peduli dengan masa depan pendidikan di Indonesia. Meskipun anggaran pendidikan meningkat setiap tahunnya, kita perlu memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan para pendidik. Mengalokasikan lebih banyak dana untuk gaji tunjangan yang layak adalah langkah awal yang sangat penting. Kurangnya perhatian yang serius dari pihak terkait dalam memperbaiki sistem penggajian bagi guru dan dosen, pemerintah dan institusi pendidikan perlu melihat kembali kebijakan mereka dan mengambil tindakan yang konkret. Beberapa langkah berikut semoga dapat lebih diperhatikan oleh pemerintah, yaitu: pertama, penyesuaian gaji pokok guru dan dosen sesuai dengan standar biaya hidup yang layak. Kedua, pemberian tunjangan khusus untuk guru dan juga dosen yang bertugas di daerah terpencil atau dengan kondisi ekonomi yang sulit. Kemudian yang ketiga, pengelolaan anggaran yang lebih efisien untuk memastikan pembayaran gaji tepat waktu dan sesuai. Mari kita telah lebih dalam mengapa isu ini begitu krusial. Saat ini Indonesia sedang menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu kunci utama untuk mencapai pendidikan berkualitas adalah dengan memiliki guru dan dosen yang berdedikasi dan termotivasi. Namun, bagaimana mungkin kita mengharapkan dedikasi dan motivasi yang tinggi jika kesejahteraan mereka saja tidak diperhatikan dengan baik? Tunjangan yang tidak memadai juga menjadi masalah yang cukup besar. Di daerah terpencil, biaya hidup bisa sangat tinggi karena minimnya akses dan fasilitas. Namun, tunjangan yang diberikan seringkali tidak cukup untuk menutupi kekurangan ini. Guru dan juga dosen di daerah ini berjuang lebih keras, tetapi penghargaan finansial yang mereka terima tidak mencerminkan usaha tersebut.
Kesenjangan dalam tunjangan juga terlihat jelas. Guru dan dosen di daerah perkotaan mungkin mendapatkan tunjangannya lebih baik, tetapi ini tidak berarti mereka sejahtera. Banyak dari mereka masih merasa bahwa tunjangan tersebut tidak cukup untuk menutupi biaya tambahan, seperti transportasi, rumah, dan kebutuhan anak-anak. Perlu ditekankan bahwa perbaikan kesejahteraan guru dan dosen bukan hanya tentang menaikkan gaji. Ini juga tentang memberikan mereka kondisi kerja yang layak, tunjangan yang memadai, dan pengakuan atas kontribusi mereka dalam membentuk masa depan bangsa. Dengan kesejahteraan yang terjamin, kita bisa berharap melihat guru dan dosen yang lebih termotivasi, yang dapat memberikan pengajaran yang lebih baik dan mendalam kepada siswa mereka. Ini akan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ingat sobat, masa depan pendidikan Indonesia di tangan kita semua.